Kita semua pasti pengen dihargain. Kayaknya nggak ada satu orang pun yang seneng kalau terus-terusan dianggap remeh atau nggak dipandang serius. Dan gue yakin lu juga udah ngerti pentingnya buat saling hargai orang gitu. Baik itu orang lain maupun diri sendiri. Tapi kadang secara nggak sadar justru sikap dan kebiasaan kita sendiri yang bikin orang lain tuh nggak bisa ngelihat kita dengan respect gitu loh. Dan gue pribadi juga pernah ada di fase itu, ngerasa kayak kok kayaknya nggak ada yang bener-bener respect sama gue gitu. Teman-teman kagak nganggap serius, ya bawahan di organisasi juga kagak nganggap serius juga, kelompok di kuliah kagak nganggap serius. Tapi pas gue ngelihat ke belakang, gue sadar ada satu hal penting. Emang gue ngasih alasan apa buat mereka respect sama gue gitu. Mulai dari cara gue bersikap, cara gue ngomong, berperilaku, cara gue bawa diri, semuanya nunjukin kalau saat itu dulu ya gue sendiri tuh ya belum punya hal untuk di respect aja sih. Dan itu kayaknya adalah akar dari semuanya. Kalau lu nggak bisa respect sama diri lu sendiri, kalau lu nggak bisa berperilaku dengan baik, ya jangan heran kalau orang lain juga mungkin nggak akan respect sama lu. That's why semoga video kali ini bisa ngebantu lu ya. Saran gue lu tonton video ini sampai habis, biar nanti ya kita bisa lebih dihormati, lebih dihargai dan gak dianggap sepele. Karena jujur itu ya menyakitkan ya. Selamat datang di Kelas Kehidupan by 1%. Apa sih hal yang bikin kita tuh nggak di-respect? Ya pertama, semua hal diiyain karena nggak enakan. You have to say yes to everything. Yes. Ya lu selalu ada kapanpun orang lain butuh lu. Tengah malam ditelepon lu angkat, disuruh ini itu lu langsung jalan. Mungkin di kepala lu itu tuh tandanya adalah lu adalah orang yang bisa diandalkan. Padahal kenyataannya banyak yang jadinya manfaatin ini. Orang malah lihat lu tuh kayak nggak punya boundaries gitu. Kita juga malah ngasih sinyal ke orang lain bahwa ya waktu kita tuh nggak ada harganya, bahwa kita tuh nggak pernah sibuk, kita nggak ada kesibukan lain, dan seringkali tuh kita lakuin ini karena kita takut nolak. Ya sedihnya tuh jadi bukan karena lu merasa lu adalah orang yang baik, enggak, tapi justru lu melakukan ini deep down karena lu takut nolak, karena lu takut dijauhin, karena lu takut nggak punya temen, karena lu takut performa lu di kerjaan dibilang jelek. Padahal takut ini ya nggak sehat lah kalau terus-terusan ya. Justru kalau lu terus kayak gini, yang datang ke hidup lu malah orang-orang yang cuma pengen manfaatin lu. Jadi deep down, lagi-lagi ya gue bilang, seringkali orang people pleaser tuh bukan baik gitu loh, tapi justru takut. Jadi kalau lu bilang bahwa ya gue orangnya baik, seringkali malah karena takut gitu ya. Tadi takut dianggap gak cukup, takut ditolak. Makanya mungkin mulai sekarang lu harus belajar untuk bilang yang namanya enggak. Yang kedua, terlalu banyak ngeluh. It's still only May, so it's too soon, Amaru. Nah, ini buat orang yang vibes-nya negatif ya. Curhat tuh sebenarnya wajar. Semua orang tuh pasti pernah ngerasa sedih, ngerasa capek, butuh tempat buat cerita. Tapi kalau lu terlalu sering update kesedihan, update keluhan, atau drama hidup lu, itu bisa bikin orang tuh mulai mikir lah, ini hidup dia tuh isinya ngeluh mulu gitu. Dan bukannya bikin orang simpati, malah bisa jadi orang makin ngejauh. Karena mereka ngerasa bahwa lu tuh penuh drama, gak bisa handle hidup sendiri, vibes-nya negatif gitu loh. Dan ini bukan berarti lu gak boleh marah, lu gak boleh nangis, gak boleh ngeluh gitu ya. Gak boleh ngerasa hancur gitu. Nggak juga. Emosi itu tuh wajar untuk dirasain, wajar untuk lu kayak ekspresikan sebenarnya. Tapi jangan keseringan, jangan berlarut-larut gitu ya. Belajar buat ngelola emosi itu dengan cara yang sehat. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, misalnya lu mau ngeluh gitu ya, ya ngeluhlah dengan cara yang mungkin nggak ngeganggu orang ya. Bukan dipendam ya, bukan dipendem, tapi cari cara yang tenang, cara yang jelas, cara yang dewasa gitu. Jadi biar nggak terkesan sering marah-marah untuk nyampein perasaan lo. Karena kenyataannya cara lu ngeluh, cara lu ngadepin rasa sakit itu adalah gambaran bahwa yaitu seberapa sehat coping mechanism lu, ya kan? Dan kalau lu keseringan ya berarti coping mechanism lu kan ngeluh ke orang. Nah, jangan sampai ngeluh ke orang itu malah bikin orang jadi ngeluh ke lu. Yang ketiga, mandang rendah diri sendiri. Jadi kagak pede gitu loh. Lu mungkin pernah udah capai sesuatu yang keren, lu punya kemampuan, tapi ini tiap ada opportunity lu ditawarin, malah nggak pede. Banyak orang yang nggak pede itu nggak ngambil opportunity, takut dibilang sombong, ya, takut dikatain orang. Ketika mereka ya jujur soal pencapaian atau soal kekuatan mereka atau soal skill mereka gitu. Tapi justru kalau lu terus nutupin power lu sendiri atau skill lu sendiri, orang nggak bakal lihat tuh sebagai seorang yang ya layak untuk di respect. Akhirnya opportunity-nya malah nggak datang lagi. Gue yakin banyak dari lu yang pernah kayak gini sih. Nah ini ironisnya, ini adalah kelemahan orang Indo secara umum. Makanya kita kalah sama negara tetangga, kalah sama orang jauh di sana, sama orang India, orang Cina, yang kalau dari segi skill mungkin bisa diadu sama orang Indonesia. Tapi kita aja nggak
berani speak up, dan kita nggak pedean, kita nggak bisa asertif ibarat. Dan menariknya kadang lu nggak perlu ngomong banyak, jadi lu nggak perlu untuk jadi boastful lah ibaratnya, kayak sombong gitu loh. Lu nggak perlu kok untuk jadi kayak gitu. Untuk jadi pede tuh sesimpel dari nonverbal dulu aja, kayak misalnya cara lu berdiri, cara lu jalan, energi yang lu bawa ke ruangan, itu sebenarnya udah ngasih sinyal dari sana aja bahwa lu tuh pede. Tapi kalau body language lu masih kurang gitu kan, terus juga nggak enakan segala rupa gitu, itu ya bakal ngasih sinyal bahwa lu tuh nggak pede. Dan menariknya adalah lu nggak perlu nunggu jadi versi paling perfect dari diri lu ya buat jadi pede. Mulai aja dengan stop ngomong jelek tentang diri sendiri, stop mikir diri sendiri itu kurang gitu ya, dan boleh bersikap rendah hati gitu ya, kayak bahwa di atas langit masih ada langit lagi. Tapi jangan sampai lu jadi merendahkan diri lu sendiri. Yang keempat, gak kerawat secara fisik. Jadi yang keempat ini memang menyedihkan sih sebenarnya ya. Istilahnya gini sih, memang penampilan tuh bukan segalanya, tapi segalanya dimulai dari penampilan ya kan. Percaya atau enggak, orang yang kelihatan sehat, rapi, kerawat, secara otomatis tuh lebih gampang dihargain. Dan kayak pakai baju yang proper itu tuh penting banget gitu. Kalau misalnya lu mau lebih di respect, jujur beda gitu ketika gua pakai kaos sama gua pakai kemeja ke mall atau ke apartemen gitu misalnya. Gua kayak seringkali lebih dibukain pintu gitu kan, atau pintu dalam tanda kutip ya, ketika gue lebih rapi gitu loh. Bukan karena kita ikut-ikutan standar kecantikan atau misalnya body shaming gitu, bukan. Tapi karena penampilan fisik tuh ya nggak bisa dibeli sih menurut gue. Karena ini bukan soal kaya atau miskin sebenarnya. Karena banyak orang kaya juga yang norak kan, kita udah tahu lah, banyak orang kaya yang dalam tanda kutip OKB tapi norak gitu, yang baju-bajunya tuh kagak nyambung gitu ya, banyak pernak-pernik warna-warni nggak jelas gitu. Itu kan sebenarnya orang kaya juga bisa seperti itu. Jadi bukan soal masalah lo kaya atau miskin, tapi lebih ke ini effort lo untuk kayak self care gitu ke diri lu ya, olahraga rutin, makan yang bener, tidur cukup, mandi gitu kan, berpakaian layak gitu. Itu sebenarnya ya bentuk self respect kalau menurut gue ya. Dan energi positif ini tuh bisa kelihatan. Orang yang bugar, orang yang rapi, orang yang bersih biasa bawa vibe yang lebih positif juga. Dan yang kelima, ini yang paling menyedihkan lagi adalah lu nggak bakal di respect ketika lu miskin. Mungkin ini nggak enak didengar ya, tapi ini ya realita yang nggak bisa kita tutupin. Banyak orang yang baru dianggap serius tuh kalau udah sukses, kalau udah kaya. Di lingkungan kita, sadar atau nggak sadar, penghasilan tuh sering banget jadi ukuran seberapa layaknya seorang tuh bisa dihargain, ya kan? Bahkan kalau sekarang nih, ini kan gua record di bulan puasa. Kalau lebaran, lu pasti bisa ngelihat yang mana yang lebih di respect, yang mana keluarga yang tidak di respect, yang mana keluarga yang mungkin mohon maaf misalnya jadi cuma malah jadi kayak asisten rumah tangganya sekeluarga besar gitu loh, karena dia nggak sukses. Dan ironisnya adalah ya memang di dunia kapitalis seperti ini orang kaya cenderung dapat perhatian lebih ya, dibilang keren, dibilang visioner, dibilang sukses, dibilang inspiratif gitu. Sementara yang pas-pasan ya harus kerja berkali-kali lipat, harus menukarkan waktunya dengan uang, itu kan opininya dianggap biasa aja meskipun sebenarnya dia lebih ngerti gitu loh. Nah, kenapa bisa gitu? Ya karena ya kekayaan itu mungkin diidentikan sama kerja keras, sama skill, kontribusi atau kecerdasan, ya kan? Tapi masalahnya nggak semua orang kaya tuh kan beneran baik, dan nggak semua orang biasa-biasa aja tuh malas atau nggak kompeten. Ya kita tahu lah sebenarnya banyak orang pintar yang memilih untuk miskin atau kayak gak peduli sama kekayaan gitu kan. Jadi bukan berarti lo harus jadi crazy rich gitu, tapi justru ini masalah mindset aja sih gitu ya, gimana caranya biar gak diinjek-injek, gimana caranya biar lu bisa cukup dengan diri sendiri. Dan memang itu butuh uang. Nah, caranya gimana kalau untuk jadi independen, jadi mapan ya? Pertama adalah lu kerja, lu punya kerjaan dulu ya kan. Lu kerja yang bener gitu ya, gak perlu kerja yang aneh-aneh sebenarnya ya, kerja biasa aja gitu, gaji UMR juga oke. Terus setelah kerja lu tabung uangnya ya kan. Setelah nabung apa? Lu punya dana darurat kan. Nah, ketika lu punya dana darurat, lu bakal lebih pede harusnya. Lu gak bakal takut-takut dipecat ya. Lu bakal punya yang namanya dalam tanda kutip you money lah gitu. Jadi kayak lu bahkan bisa mecat bos lu gitu karena lu punya dana darurat. Sebenarnya kan gitu ya, bisa kita balik logikanya. Kalau kita punya dana darurat, kita bisa memecat bos kita bisa nyari bos lain, jadi kita lebih bebas. Habis dana darurat apa? Untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan ya investasi. Nah, investasi ada low risk, medium risk, ada high risk ya kan. Nah, untuk melipat gandakan kekayaan itu dari mana? Ya selain dari investasi yang waktunya mungkin cenderung lama, ada juga opsi trading ya kan. Menariknya sekarang itu trading menurut gue menarik banget, karena trading itu adalah hedge fund sih. Maksudnya hedge fund tuh kayak gimana? Jadi ibaratnya ketika orang lagi miskin gitu ya, yang mana sekarang nih tahun 2024-2025 kita kan udah ngeliat polanya ya. Lu bisa jadi kaya sendiri kalau lu jago trading. Jadi saran gua, mumpung di masa krisis nih ya, tapi please pakai uang dingin.
Jangan pakai uang panas, jangan percaya robot trading segala rupa gitu ya. Jangan mau nitipin dana lu di orang, please ya, karena itu namanya penipuan. Lu harus cari platform trading forex yang aman, yang udah diawasi Bapepti dan OJK, yang mudah, yang terpercaya gitu. Dan salah satu yang bisa gua rekomendasiin itu adalah Valburi ya, karena pengalamannya lebih dari 30 tahun, kantornya udah ada di mana-mana juga. Terus mau belajar tuh gampang gitu, karena ya kemarin juga kita bikin webinar kan, dan si Valburi ini juga itu dia ada kayak kelas online-nya gitu, ada akun demo juga dengan dana virtual. Jadi lu bisa belajar tuh di sono. Ini udah dilengkapin sama chart, sama berita market, sama trading tools untuk ngemudahin eksekusi transaksi. Ada sinyal-sinyal akurat juga yang bisa ngebantu lu mengambil keputusan trading dengan lebih pede. Dan kalau dari deposit, withdrawal juga cepet, CS-nya juga 24 jam. Tapi please, sekali lagi pakai uang dingin ya. Dan yang paling penting adalah perhatiin platformnya, jangan asal daftar. Investasi dan trading bukan untuk semua orang, bukan untuk orang yang malas belajar. Makanya buat yang mau masuk ke pasar modal, forex dan lain-lain, gue saran belajar dulu. Gitu ya. Jadi ya balik lagi ke topik dihargain gitu ya. Nggak dihargain tuh rasanya nyesek, tapi sebelum lo nyalahin orang lain, coba ngaca dulu gitu ya. Kadang ya jangan-jangan itu salah kita gitu. Kita nggak ngasih izin buat orang lain untuk nge-respect kita, malah kita memberikan mereka full authority untuk mereka meremehkan kita gitu ya. Terlalu sering ngalah, terlalu banyak keluh, nggak pede, nggak ngerawat diri, dan nggak peduli sama kondisi finansial lu sendiri, ya inilah yang bikin kita tidak di-respect oleh orang. Akhir kata, gue Evan 1%, well, thanks.